Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung. Ibu absen dulu ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu Indonesia itu termasuk ke dalam benua apa? Iya, betul sekali, benua apa? Indonesia termasuk ke dalam benua Asia Tenggara. Ada yang tahu organisasi apa yang ada di Asia Tenggara? Siapa yang tahu? Iya, betul. Jadi, Asia Tenggara membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. ASEAN itu memiliki pemimpin, di mana pemimpin ASEAN itu adalah anggota dari negara-negara di Asia Tenggara. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua mempunyai seorang pemimpin yang kalian idolakan? Ya, pasti punya ya semuanya. Baik itu pemimpin yang ada di sekitar kita ataupun pemimpin-pemimpin yang lain. Untuk di sekitar kita, contohnya di sekolah ya, kita ambil seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah. Untuk lingkungan rumah, kalian bisa melihat pemimpin RT ataupun pemimpin kelurahan, bahkan bisa pemimpin keluarga. Itu contoh pemimpin yang ada di sekitar kalian ya. Kita akan membaca materi tentang peran dan posisi Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam ASEAN. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan anggota Asia Tenggara dengan benar. Sekarang kita lanjutkan ke materi, yaitu posisi dan peran Indonesia. Posisi dan peran Indonesia di Asia Tenggara yang pertama, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN, di mana KTT ASEAN yang pertama ini berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 di Bali, dan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 Indonesia kembali melakukan pelaksanaan KTT yang ke-9 sama di Bali. Dan pada tanggal 17 sampai 19 November 2011 Indonesia menyelenggarakan KTT yang ke-19 ASEAN. Untuk yang kedua,
Indonesia menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 ini Indonesia dianggap mampu menjaga kerjasama antar negara di ASEAN. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Pertemuan khusus ini berlangsung pada Januari 2005. Dalam pertemuan ini dibahas tindakan mengatasi bencana tsunami pada 26 Desember 2004, di mana pada tahun ini tsunami melanda Indonesia, khususnya di Aceh. Untuk poin keempat, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004, di mana Indonesia menjadi koordinator hubungan antara ASEAN Kanada serta KTT ASEAN Cina pada 2006. Poin yang kelima, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Dalam hal ini, setiap negara menyiapkan sistem pertahanan dalam menghadapi serangan, yaitu serangan terorisme, separatisme, dan kejahatan internasional. Sekarang, mari kita mengamati peta Asia Tenggara. Ada 11 negara anggota Asia Tenggara. Yang pertama itu ada negara Myanmar, dan yang kedua ada Kamboja, yang ketiga ada Laos, yang keempat ada Vietnam, dan yang kelima Thailand, yang keenam ada Filipina, dan yang ketujuh ada Singapura, kedelapan Brunei Darussalam, dan yang kesembilan Malaysia, ke-10 Indonesia, dan yang ke-11 terakhir adalah Timor Leste. Posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT yang pertama, yaitu di Bali. Dan yang kedua, Indonesia juga pernah menjadi ketua pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Juga masih banyak poin-poin di mana peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.